offline dulu. Kalau di jas. Itu offline ya. Nanti beliau kan yang memperkenalkan sama Joshua. Saya. Nanti beliau akan bilang mempertimbangkan mengajukan. Iya. Bagi Pertimbangan atau iya? Mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Mempertimbangkan itu kalau nggak ada sepanjang itu dimungkinkan. Karena ini kan kasus yang related. Ya, itu aja ya. Oke. Ya. Itu harus Ya, kasih kode. itu harus Joshua sama Anda. Nanti kalau soal Gibran Black Paper silakan untuk punch. Ya. Sudah belum? Ini live. Ada yang live, ada yang enggak. Yang mana? Live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sudah datang pada press conference ini. Mohon bapak-bapak, barangkali suaranya agak direndahkan, dikecilkan, karena kita sedang melakukan press conference. Ya, kita melakukan press conference yang press conference ini menghadirkan RRT Roy Suryo, Respons Yanipar, dan Dr. Tifah Fauzia Tiasuma. Cuma unfortunately tadi tiba-tiba Mas Roy harus pergi karena ada temannya, sahabatnya yang meninggal dunia di Simkarus. Tetapi kami tadi sudah merekam beberapa bagian, nanti bisa kita share ya statement bersama tiga ini. Nah, adapun agenda press conference hari ini ada beberapa update yang ingin kami sampaikan atau RRT sampaikan soal penasihat hukum baru, kemudian soal yang terkait dengan bencana Sumatera, dan juga yang tak kalah pentingnya soal dua hal, yaitu soal buku Gibran Black Paper, dan kemudian terakhir soal pelaporan atau rencana pelaporan Andi Azwan. Dan karena ini sangat terkait dengan kasus yang sedang menimpa atau membuat mereka menjadi tersangka. Untuk permulaan saya saya persilakan Dr. Tifah untuk memulai. Silakan, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang baik ini kami RRT, dalam hal ini kami berdua mewakili Mas Roy Suryo dan Bang Respons Yanipar beserta saya sendiri Dr. Tifah. Per hari ini kami mengumumkan bahwa kami memiliki tim penasihat hukum yang baru. Tim penasihat hukum yang baru ini bukan untuk mensubstitusi atau menggantikan tim kuasa hukum kami yang lama, tetapi ini adalah tim yang menambahkan kekuatan dari kami, terutama sejak kami bertiga ditingkatkan status kami menjadi tersangka. Dan mengingat dari betapa pentingnya persoalan yang kemudian seharusnya kami ini sebagai akademisi, sebagai peneliti itu dilindungi oleh undang-undang, namun kemudian selama 7 bulan berlalu menuju ke 8 bulan ini ternyata kasus kami terus bergulir sampai kepada di mana status kami sebagai tersangka. Maka kami bertiga memutuskan untuk menambah amunisi kami, untuk menambah kekuatan kami dengan pembentukan tim kuasa hukum baru, ya. Dan tim kami ini, tim penasihat hukum kami ini, karena statusnya sudah tersangka ya, PH ya. Jadi tim penasihat hukum ini dikoordinatori oleh triumvirat. Jadi ada 3 orang yang menjadi koordinator. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian
Bapak Jahmada Girsang SHMH Simet yang ada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, triumvirat yang ketiga adalah Pak Dr. Refli Harun SHMH LLM. Kemudian anggota-anggotanya, ini supaya semua juga jelas ya bahwa anggota dari tim penasihat hukum kami RRT. Ini yang pertama adalah Pak Jahmada Girsang SHMH Simet, Petrus Celestinus SH, Jemi Mokolensang SH, Mulyadi SHMH, Dr. Billy Matindas SHMH, Joni Silalhi SH, David Brian Kaniga SH, Hizkia Miguel Abelardo SH, Ahmad Wirawan Adenan SHMH, Andika Dian Prasetyo SHMH, Dr. Muhammad Taufik SHMH, Dr. Refli Harun SHMH LLM, Dr. Fadli Nasution SHMH, Muhammad Tony Suhartono SH, Aziz Januar SHMH MM, dan Ahmad Mihdan SH. Jadi ini adalah tim penasihat hukum dari RRT yang terbaru. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa tim ini dibentuk bukan untuk mengganti atau mensubstitusi dari tim yang sudah ada selama ini mendampingi kami. Untuk diketahui bahwa kami bertiga, baik Mas Roy Suryo, kemudian Bang Rismon Syanipar maupun saya sendiri Dr. Tifa, di luar dari tim yang mungkin sudah diketahui khalayak, itu kami masing-masing juga memiliki tim penasihat hukum sendiri. Artinya tim penasihat hukum pribadi kami masing-masing. Kemudian ada tim yang mengampu dari Mas Roy Suryo, kemudian Bang Rismon Syanipar dan saya sendiri Dr. Tifa, dan sekarang ini tim kuasa hukum dari RRT. Nah, sekaligus ini juga kami menggarisbawahi kepada semuanya bahwa selama perjuangan sejak tanggal 15 April 2025 ketika kami melakukan penelitian di Universitas Gadjah Mada bertiga sebagai seorang peneliti akademisi kami bertiga, dan kemudian ternyata langkah kami ini dikriminalisasi oleh beberapa pihak, termasuk diantaranya adalah mantan Presiden Joko Widodo. Kemudian kami mendapatkan serangkaian laporan polisi, itu kami didampingi oleh beberapa tim penasihat hukum. Nah, setelah status kami naik dari dulu dari saksi, kemudian terlapor, kemudian naik lagi per tanggal 7 November 2025 itu sebagai tersangka, maka kami memutuskan untuk harus menambah kekuatan dengan tim kuasa hukum bentukan yang dipimpin oleh triumvirat yang ada di sini. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah, nanti bisa ditambahkan juga ada Bang. Yang kedua adalah, apakah kami sebagai akademisi dan peneliti itu surut langkah kami untuk terus menjalankan fungsi dan amanah kami sebagai peneliti untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelisahkan dan membuat rakyat Indonesia itu tidak mendapatkan kejelasan, di mana persoalan ijazah Joko Widodo itu sudah kami tunaikan tugas kami. Sudah finish, sudah selesai. Dari sisi scientific base itu sudah selesai. Dan hasil penelitian mengenai otentitas keaslian dari ijazah Joko Widodo sudah kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Kemudian pertanyaan besar yang kedua yang belum mendapatkan kejelasan adalah tentang status atau riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Dan itu menjadi penelitian kedua kami yang sekarang ini sedang kami jalankan, dan insya Allah kami juga akan pertanggungjawabkan dalam bentuk buku ilmiah yang sudah juga kami announce dengan judul bukunya adalah Gibran's Black Paper. Artinya itu terus berjalan. Ada rumors atau ada dugaan dari masyarakat yang beredar bahwa akibat dari penelitian yang kami lakukan terkait dengan riwayat pendidikan Gibran, di mana salah satu dari langkah action research kami ya, action research kami yaitu salah satunya Mas Roy Suryo itu pergi ke Australia, ke Sydney untuk melakukan observational study bersama dengan para saksi, dan kemudian juga meneliti terkait dengan situs-situs ataupun tempat-tempat di mana diklaim itu sebagai tempat di mana Gibran kuliah atau sekolah di sana. Terus kemudian ketika Mas Roy Suryo itu pulang, kemudian status kami meningkat menjadi tersangka. Itu rumors yang beredar di masyarakat. Nah, apapun itu, kami perlu sampaikan bahwa kami tidak surut langkah. Jadi kami bertiga terus menjalankan penelitian ini karena ini adalah tugas, ya, tugas dari peneliti untuk
mendapatkan jawaban yang valid berbasis sains, ya. Itu pertanggungjawaban ilmiah kami. Nah, nanti apakah kemudian nanti akan ada persoalan lagi di kami gitu ya, kami dikriminalisasi lagi gara-gara kami melakukan penelitian yang dilindungi sebetulnya oleh undang-undang, ya kami serahkan nanti nasihat hukum yang tentu saja kami akan sangat tunggu ya dari para penasihat hukum kami gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa RRT pun juga sangat prihatin ya, sangat concern dengan bencana yang terjadi di Sumatera ya, di mana kami berpikir ya, karena kami masing-masing memiliki ilmunya untuk membantu bagaimana memecahkan persoalan yang terjadi akibat dari bencana banjir yang terjadi di Sumatera sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Jadi RRT akan berkontribusi untuk menggunakan ilmu yang kami miliki untuk membantu agar bencana tersebut pertama adalah bisa diantisipasi agar tidak semakin meluas. Jadi artinya ada mitigasi risiko yang bisa kami lakukan dengan ilmu kami, baik dari ilmu digital forensik, ilmu telematika maupun ilmu epidemiologi yang saya miliki. Jadi kami akan kontribusi di situ. Kemudian selanjutnya juga kami akan melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari bencana. Itu yang kami lihat juga belum dilakukan secara komprehensif ataupun betul-betul sesuai dengan kebutuhannya ya. Sebagai contoh dari ilmu saya nanti akan saya sampaikan, nanti Bang Risman akan menambahkan dari ilmu beliau ya. Jadi akan segera kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman sejawat dokter dan para epidemiolog yang sudah saya hubungi ya, sudah kami hubungi. Kami akan melakukan epidemi radar for flood area ya, early warning health surveillance. Jadi itu adalah bagaimana kita akan melakukan mapping, kemudian kita akan melakukan studi observasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan antisipasi apa yang terjadi pada daerah yang mengalami bencana tersebut. Ya, kemudian itu kami juga nanti akan lakukan berbasis digital ya. Itu kemudian kami akan juga membuat laporan secara real time, pemetaan penyakit berbasis desa dan area. Kemudian kami akan melakukan pattern atau metode deteksi pola penyakit ya sebelum meledak. Jadi ini kan sebentar lagi itu akan terjadi pandemi akibat dari dampak bencana tersebut ya. Nah, ini kontribusi kami. Kemudian kami juga akan melakukan mapping terhadap bakteri dan virus yang berkemungkinan akan muncul pasca bencana. Kemudian kami akan melakukan Community and Immunity Restoration Program atau yang kami singkat sebagai CIRP ya. Jadi ini pasca banjir, sistem masyarakat secara kesehatan itu kan ambruk, hancur, sehingga kami akan melakukan beberapa metode yang nanti akan segera kami jalankan. Jadi itu dari saya. Selanjutnya mungkin Bang Risman bisa melanjutkan ya dari apa yang kami sampaikan. Ya, saya menambahi ya beberapa poin yang ingin saya tambahkan. Ya. Pertama terkait dengan akan sedang kita kaji ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa digital yang kami duga dilakukan oleh Andi Aswan berikut dengan Joshua Sinambela ya. Ada 2 laporan sebelumnya yang telah ditolak oleh Bang Rustam Effendi dan Bang Beni Farafat ya. 2 orang tersebut telah melaporkan dan ditolak oleh Polda Metro Jaya yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu ya, kami sekarang sedang bekerja ya untuk mengkaji secara ilmiah ya, mengkaji dan mencari bukti-bukti ya bahwa kedua orang tersebut yaitu Joshua Sinambela dan Andi Aswan telah melakukan rekayasa digital dan melakukan kebohongan publik, menyebarkan berita bohong yang mengklaim bahwa mereka memiliki scan ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Ya, padahal hal tersebut sangat gampang sebenarnya Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti. Ya, hanya memeriksa metadata dari file yang diklaim oleh
kedua orang tersebut, sebenarnya hal tersebut sudah sangat gampang dilakukan, dalam 1 menit pun bisa selesai. Tetapi ya, karena ditolaknya laporan oleh Bang Beni Parapat dan Bang Rustam Effendi oleh Polda Metro Jaya, maka kami akan mendukung ya dengan cara melakukan kajian ilmiah secara komprehensif ya, dengan sangat-sangat detail dan komprehensif berbasis kajian ilmiah untuk dijadikan bukti ya, bukti ilmiah bahwa telah dilakukan rekayasa, sehingga apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama hanya dengan teknik registrasi citra itu diklaim menjadi seolah-olah hasil scan ijazah Joko Widodo. Kami menginginkan, menghendaki agar Polda Metro Jaya bekerja secara profesional ya, karena ya kami berkepentingan salah satu dari orang tersebut, yaitu Joshua Sinambela, adalah ahli yang digunakan oleh Polda Metro Jaya yang menuduh kami justru, ya, yang justru menuduh kami melakukan pengeditan dan manipulasi digital dengan cara atau metode yang tidak ilmiah. Padahal orang tersebutlah yang kami duga, ya, mengklaim merekayasa dengan teknik registrasi citra. Hasil yang diupload oleh Dian Sandi dilakukan pengubahan perspektif menjadi tegak lurus terhadap observer atau sejajar dengan layar dan diklaim sebagai hasil scan ijazah Joko Widodo yang asli. Oleh karena itu, siapapun nanti akan melaporkan, yang pasti RRT siap membackup dan memberikan kajian ilmiah, bukti-bukti ilmiah bahwa telah dilakukan manipulasi dan rekayasa oleh, yang kami duga dilakukan oleh Joshua Sinambela dan atau Andi Aswan. Ya. Oke, selanjutnya tentang bencana ya. Kami mengikuti ya, terutama kampung saya juga dari Sumatera Utara, betapa dalam tanda kutip miskinnya data science dipakai dalam menentukan keputusan. Terbukti bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto itu terlihat sangat gagap terhadap luasan-luasan dari citra satelit yang secara dinamis, yang seharusnya berbasis database dimiliki oleh Republik Indonesia yang sebesar ini, ya, seharusnya di ruang control room dari Presiden Prabowo Subianto sudah bisa ditetapkan atau diantisipasi secara virtual dan up to date. Tetapi apa yang kita lihat adalah ya, penanganan tidak berbasis data science sama sekali. Oleh karena itu, ya, karena kami memiliki korelasi dan relevansi penelitian yang sama, ya, seharusnya kami diberikan kesempatan juga oleh Pak Prabowo Subianto untuk membuat aplikasi, ya, dynamic satellite images based on database yang seharusnya up to date, dan itu harusnya setiap hari diupdate dan diinformasikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengamati, mengobservasi secara bukan hanya harian, bahkan mungkin detik by detik harusnya Presiden Prabowo Subianto terinformasi, ya. Oleh karena itu kami juga turut berbelasungkawa untuk rekan-rekan dan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekian dulu, nanti saya tambahkan kalau ada. Oke. Soal Gibran, Black Pepper. Oh ya. Saya tambahkan sedikit tentang Gibran Black Pepper ya. Itu sama ya, kompilasi dari 3 tulisan kami RRT, dan bukan mungkin ada tambahan juga secara hukum oleh Bang Jagir atau Bang Refli ya, tetapi fondasinya adalah ya, bukan untuk dendam pribadi, bukan untuk kepentingan kebencian based on hatred ya, bukan. Tetapi kita ingin ya besok ya, KPU dalam menentukan setidaknya wakil presiden dan presiden itu
berdasarkan data yang benar-benar sudah tervalidasi dan itu diumumkan kepada publik. Tidak seperti kejadian seperti ini bahwa ya, kami telah buktikan bahwa Wapres Gibran dalam tulisan kami nanti dalam buku Gibran Black Paper ya, bahwa Gibran memang tidak pernah lulus SMA dan yang pasti tidak pernah memiliki ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apapun dampak hukumnya dan dampak ketatanegaraannya itu di luar skop atau domain kami sebagai peneliti. Ya, begitu. Oh, terima kasih, Pak. Ya, saya tambahkannya bahwa di dalam buku nanti Gibran's Black Paper itu saya seperti halnya buku Jokowi's White Paper kebagian di dalam melakukan penelitian terkait dengan neuroscience behavior politics atau yang saya sebut sebagai neuropolitika. Jadi sekali lagi bahwa kontribusi saya adalah pada ilmu saya, ilmu kedokteran berbasis anatomi, fisiologi, dan neuroscience. Ini juga rumors banyak beredar yang mengatakan bahwa Dr. Tifa itu tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan domainnya, ikut-ikutan melakukan digital forensik dan sebagainya, itu salah besar ya. Jadi yang saya lakukan adalah yang saya sebut sebagai ilmu neuropolitika. Dan ilmu ini juga saya aplikasikan pada penelitian saya terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Objek kajiannya adalah narasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, perilaku yang ditunjukkan melalui video-video yang ada pada media maupun media sosial, dan itu yang menjadi objek kajian. Ada beberapa ilmu dalam domain neuropolitika yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan dari Bang Rismon dan Bang Mas Roy ya, untuk kalau mereka itu kajiannya adalah objek mereka adalah benda mati, yaitu riwayat pendidikan, dokumen yang bisa dikaji secara digital forensik. Kalau saya itu menambah dari sisi perilaku, ya, yang kemudian bisa dikuantifikasi secara statistik, itu ya. Nanti lebih jelasnya kalau bukunya sudah jadi nanti kami akan jelaskan secara lebih detail. Jadi sekali lagi, dua buku tersebut adalah sumbangan pemikiran kami para peneliti. Jadi bukan berbasis kepada dendam pribadi, berbasis kepada kebencian personal dan sebagainya, sama sekali tidak. Ini menjadi sebuah cara bagi kami untuk membersihkan sejarah Indonesia dari kegelapan dan ketidakjelasan terkait dengan riwayat pendidikan para pejabat yang sangat penting bagi masa depan negara Indonesia ini. Bang Jagir mungkin ngomong-ngomong soal menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum LRT sebelum nanti pertanyaan dari media. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis dan prinsipal yang ada di sini adalah Bang Rismon Sianipar sama Mbak Tifa, karena Mas Roy ada urusan tiba-tiba. Baik, kami akan sampaikan tadi sebenarnya sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh Mbak Tifa tentang kuasa hukum sekarang ini. Jadi saya menjelaskan kuasa hukum sekarang ini adalah 3 tombak utama, Bang Refli Harun, Muhammad Taufik, dan saya Jamari Gisang. Tapi kita membawa tim masing-masing juga. Ini bukan tidak ada hubungan dengan yang sebelumnya, tetap ada. Cuman barangkali kalau kita simpulkan adalah dari dasar pemberian kuasa dalam ilmu hukum itu adalah untuk kebutuhan daripada prinsipal atau klien kita masing-masing. Kenapa diperlukan? Mereka lah yang paling tahu jawabannya. Nah, oleh sebab itu saya kira tidak menyalahi untuk tim kuasa hukum yang baru ini, tim kuasa hukum baru RT ini adalah tetap bersinergi dengan yang ada, tapi catatannya mungkin ada pengkhususan spesialisasi masing-masing. Jadi antara kami bertiga, Dr. Refli Harun, Dr. Muhammad Taufik, dan saya sendiri, tentu ada spesifikasi masing-masing.
kalau disebut keahlian barangkali terlalu berlebihan, tapi itulah yang dibutuhkan dalam perkembangan penanganan perkara ini. Yang ketiga, barangkali perkara ini tidak statis. Perkara yang ada di Polda khususnya itu dinamis. Nah, untuk itu kita harus antisipasi arahnya kemana. Barangkali kalau ditanya arahnya kemana, sampai sekarang barangkali tidak ada yang bisa menjawab. Untuk itulah dibentuk tim kuasa hukum ini untuk mengantisipasi hal-hal yang ada di Polda Metro Jaya. Itu barangkali tentang kuasa hukum. Kemudian tentang katakanlah pekerjaan atau hal-hal yang lain akan dilakukan oleh RRT ini adalah khususnya tentang buku Gibran Black Paper. Saya mau sampaikan, sejak awal saya menangani perkara ini, ada satu kekhususan yang saya berikan kepada tim ini. Jangan lupa, dalam penelitian itu ada adagium, no problem, no research. Jadi kalau ada problem di bangsa ini, kemudian ada orang yang merisetnya, seharusnya kita bersyukur. Ya, berapa orang yang ada di bangsa ini seperti yang bertiga, tidak ada. Seperti yang disampaikan oleh klien kami Rismond tentang banjir ini pun seharusnya perlu riset, kan begitu. Nah, ini yang kelemahan kita. Jadi oleh sebab itu, buku apapun yang dikarang selanjutnya adalah itu based on problem yang ada dulu di bangsa ini. Tidak kucuk-kucuk tiba-tiba diteliti. Sama dengan Jokowi white paper, itu juga ada problem pertama kan. Jadi yang bertiga ini hanya melanjutkan itu, menelitinya secara basic scientific, begitu ya. Jadi kembali yang saya tekankan, saya selaku penasihat hukum mereka ini sedang bekerja secara ilmiah. Oleh sebab itu, kalau dijangkau dibenturkan secara hukum, rasanya tidak logik. Nah, inilah perlunya kami penasihat hukum untuk langkah-langkah berikutnya dari RRT, Roy, Rismond, dan Tiba. Mungkin sementara begitu dulu dari saya, Bang Refli. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan biasanya kalau mau ada yang mau tanya dari TV One mau tanya, MNC, ada yang mau tanya? Tunggu, saya jawab. Hah? Cukup. Ada yang mau ditambahkan? Tambahkan dulu atau ada yang mau tanya? Sekalian nanti ditambahkan lalu closing. Oke. Ini kalian ini kayaknya foto apa? Kameramen semua ya. Oke, silakan. Ya, ini saya mau menambahkan dari aspek begini. Akademisi atau peneliti seperti kami ini tugasnya menjawab pertanyaan dan mencari solusi ya. Jadi pertama ketika kasus ini meluas ya selama berbulan-bulan dan diliput oleh para media, itu tentang pertanyaan yang berkaitan dengan ijazah. Dalam hal ini adalah Pak Joko Widodo. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi yang sangat penting juga, yaitu terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Maka kami terpanggil untuk melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan ilmu kami. Nah, sekarang ini ada lagi persoalan besar yang melanda negara Republik Indonesia, yaitu bencana besar Sumatera. Dan untuk diketahui bahwa bencana ini belumlah berakhir ya. Karena situasi yang terjadi, kerusakan hutan dan sebagainya itu akan terus menjadi sebuah domino efek. Maka kami bertiga kembali lagi terpanggil untuk mencarikan solusi atas bencana ini dengan menggunakan ilmu kami ya. Jadi itu yang perlu kami tekankan betul, bahwa ketika seorang akademisi, peneliti, ilmuwan sedang bekerja, mohon jangan diganggu dengan upaya-upaya pemindaan dan sebagainya. Sebab ilmu kami sangat penting. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Ya, jadi ini kami sekarang ini sudah mulai untuk melakukan pengkajian dan kemudian mencari solusi berbasis data science atas bencana besar Sumatera, ya, dengan menggunakan ilmu epidemiologi, ilmu biosurveillance dan menggunakan ilmu data digital forensik. Itu sekali lagi kami tekankan di sini. Bayangkan kalau para ilmuwan seperti kami
ketika sedang menjalankan tugasnya kemudian dikriminalisasi dan dipidana, alangkah sangat ruginya Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan kami dan mohon doanya agar kami bertiga, Roy Suryo, Rizwan Syanifar, dan saya Dr. Tifa, bisa menjalankan fungsi dan tugas kami untuk membantu mengatasi bencana besar Sumatera dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Sama-sama. Ya, kawan-kawan semua, secara teknis sudah selesai ya press conference-nya, kecuali ada yang mau bertanya. Tetapi saya hanya ingin mengatakan di samping saya ada Al-Gatiri, salah satu lawyer juga. Tetapi setelah sesi ini selesai ya, kalau mau bertanya mengenai perkembangan soal ijazah Jokowi yang ditutup itu, ternyata KPU mengundang untuk melihat yang lengkapnya, yang 9 item ditutup. Kemudian juga ada pengalaman mengenai Bonatua Silalahi yang tiba-tiba mencabut kuasa, dan itu konon ya, diduga terkait dengan Gibran juga, karena Gibran ini kan sesuatu yang pasti akan naik ke permukaan masih sebagai wakil presiden dan potensi terpilih. Itu saja ya, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita nanti kapan-kapan mengundang kawan-kawan untuk RRT update ya, mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.